Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara pengharapan orang-orang Kristen yang hidup di dunia ini? Saudara, pengharapan orang Kristen adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, itu pengharapan yang sifatnya ultimate. Karena ketika Tuhan datang kembali, kita menyaksikan kemuliaan yang luar biasa. Dan kita menerima kemuliaan Tuhan. Itulah kemuliaan anak-anak Allah. Yang hari ini kita tidak dapat dibedakan. Tidak begitu jelas. Namun nanti ketika dia datang, kemuliaan anak-anak Allah akan dinyatakan. Dan kita bergembira, bersukacita menyambut Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan dilihat oleh seluruh dunia ini. Seluruh mata akan melihat dia ketika dia datang. Berbeda sekali dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Ketika dia datang kedua kali, dia datang sebagai raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala tuan. Dia datang dengan kemuliaan dan dengan seluruh pasukan bala tentara Allah. Tetapi ketika dia pertama kali datang ke dalam dunia, dia datang di dalam kehinaan. Bahkan kota Bethlehem sedang sibuk dengan urusan sendiri. Dan dia lahir di sana. Dan ketika Tuhan berbicara tentang dia akan menampakkan diri hanya kepada murid-muridnya. Tentu murid-muridnya heran. Karena mereka menyadari Mesias itu ketika dia datang, maka seluruh mata akan melihat Mesias itu. Tapi mengapa Yesus berkata, dia hanya menampakkan diri kepada murid-muridnya? Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 22 sampai 26. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yudas yang bukan Yudas Iskariot bertanya mengapa Tuhan Yesus hanya menyatakan diri kepada murid-muridnya saja, bukan kepada dunia ini. Ini mungkin respon dari perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 19. "Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." Saudara, memang peristiwa yang akan terjadi dengan Tuhan Yesus tidak mudah untuk dipahami. Karena apa yang Tuhan Yesus katakan, sesuatu yang sifatnya masa akan datang, yang sulit sekali bagaimana bisa mengertinya. Namun ketika peristiwa itu terjadi, maka murid-murid baru menyadari apa yang Yesus katakan. Saudara, apakah yang dipesankan firman Tuhan dari bagian ini kepada kita? Saudara, yang pertama, saudara, relasi orang percaya dengan Allah adalah relasi kasih. Dan kenyataannya adalah Tuhan Yesus hanya menyatakan diri kepada murid-muridnya. Dan melalui Roh Kudus tinggal bersama dengan murid-muridnya. Firman Tuhan berkata begini, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan sesuatu yang sangat berharga.
karya Kristus adalah sifatnya rekonsiliasi. Sehingga kita memiliki relasi kasih dengan Allah. Saudara, ketika kita dikatakan menuruti firman-Nya, itu bukti kita mengasihi Dia. Dan Bapa mengasihi kita. Dan Alkitab berkata, bagaimana kita tahu Bapa mengasihi kita pada waktu itu? Maka dikatakan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Saudara, kasih ekspresinya adalah kedekatan. Dan saudara, bagaimana Allah menyatakan Dia dekat dengan kita? Yaitu Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Saudara, orang yang tidak mengasihi Tuhan, mengapa Tuhan tidak menyatakan diri kepadanya? Karena orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia tidak taat kepada firman Tuhan. Dan orang ini tidak punya relasi dengan Tuhan karena dia tidak mengalami rekonsiliasi dengan Allah. Maka sebagai wujudnya Allah tidak menyatakan diri kepadanya dan tidak tinggal bersama-sama dengan dia. Tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang menerima kasih Tuhan, maka wujud relasi yang begitu dekat dengan dia adalah, yaitu dia menyatakan diri kepada kita dan dia tinggal bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan Yesus hanya menyatakan diri kepada murid-muridnya, bukan kepada dunia ini? Karena Dia ingin memberitahukan. Kedatangan yang pertama adalah membangun relasi antara kita yang percaya dengan Allah. Itu yang dikerjakan di atas kayu salib. Saudara, biarlah kita memiliki semangat dekat dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Karena itu harganya begitu mahal, yaitu seharga darah Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita kehadiran Roh Kudus di dalam diri orang percaya untuk menolong orang percaya memahami dan mengingat perkataan yang telah Tuhan katakan. Sehingga iman orang percaya kepada Tuhan Yesus diteguhkan. Saudara, firman Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Yesus katakan, itulah yang murid-muridnya pada waktu itu dengar. Namun bagaimana murid-muridnya bisa mengingat perkataan Tuhan? Yaitu ketika Roh Kudus diberikan kepada mereka. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah yang tinggal dalam diri mereka. Dan mereka diajar oleh Roh Kudus kepada kebenaran-kebenaran Yesus katakan. Dan mengingatkan mereka akan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Saudara, kehadiran Roh Kudus membuat orang-orang percaya dimampukan memahami firman Tuhan. Dimampukan mengingat firman Tuhan, apa yang telah dikatakan oleh Tuhan. Disitulah saudara-saudara, ketika melihat suatu kejadian yang merupakan penggenapan dari perkataan Tuhan Yesus, maka murid-muridnya mengingat apa yang Yesus katakan. Itu Tuhan sudah katakan kepada murid-muridnya. Sebelum peristiwa itu terjadi. Bahwa Roh Kudus yang akan diberikan kepada mereka, mengajar mereka akan kebenaran, dan mengingatkan akan apa yang Yesus katakan. Saudara, disitulah saudara-saudara, Roh Kudus menggerakkan para rasul untuk menuliskan kitab suci dan menuliskan Injil. Saudara, itu terjadi bukan by accident, tapi Tuhan sudah mengatakannya sebelumnya. Supaya melalui firman Allah, kita yang hidup hari ini mengerti dimensi rohani yang sulit terpahami karena kita hidup di dalam dimensi materi dan sifatnya ragawi. Tetapi melalui kitab suci, kita baru mengerti, melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita baru mengerti apa itu dimensi rohani. Saudara, Roh Kudus, roh yang penting yang tinggal dalam kita, Dialah yang mencelikkan mata rohani kita
untuk mengerti kitab suci. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita rajin membaca firman Tuhan, karena Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memeteraikan dalam hati kami, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, kami sungguh-sungguh mengerti bahwa Tuhan, Engkau punya rencana yang begitu indah, dan rencana-Mu digenapi satu demi satu. Tidak ada sesuatu yang sifatnya by accident, tetapi Tuhan sudah mengatakan sebelumnya. Dan ya Tuhan, terima kasih. Melaluinya kami memahami, kami memiliki relasi rohani yang begitu indah dengan Tuhan. Biar Tuhan tolong kami, supaya kami terus berdekat dengan Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.